saya prolog dulu. Terima kasih. Tadi kita yang pertama tadi video pertama tentang gereja lama. Ini gereja yang akan dibangun di sini, ini letak. Tadi kita sudah ada ekarisi pembukaan, ada peletakan batu pertama. Nanti lihat ya video-video sebelumnya, akan nanti video napu tanggal 19 Mei 2021 ada beberapa video. Lihat, yang video pertama adalah postingan tentang gereja yang lama. Dalamnya nanti ada homili Bapak Uskup, ada proses pemotongan, pemberkatan batu pertama, sambutan-sambutan ada di sana. Dan inilah yang di belakang katakan tempat yang akan didirikan gereja stasiun Napu. Sekarang Bapak Uskup dan bersama tamu undangan sedang makan siang. Ini Romo Dami. Ini saya juga ikut makan nih. Hampir keluar tadi, jorok tapi nggak apa-apa lagi ya. Gimana lagi? Ini saya makan. Jadi sambil kami makan, sambil kami bagikan momen ini, kami berada di lokasi di mana lokasi gereja kita sini ukurannya itu 50 meter persegi kali 70 meter persegi. Dan untuk bangunan gereja yang kita akan dirikan bersama, yaitu ukurannya panjangnya itu 23 meter dan lebarnya 10 meter. Tentu proses sampai pada hari ini peletakan batu pertama bukan satu hal yang gampang. Sejak umat di sini, masyarakat asli Napu, Muara Napu itu menerima Injil atau menerima Kristus, proses mereka membentuk diri menjadi satu umat Katolik, sampai pada sebuah kesadaran bahwa gereja itu adalah diri mereka dan mereka harus memiliki satu tempat untuk berkumpul bersama. Ini satu proses yang sungguh luar biasa yang telah dimulai oleh para misionaris awal, ya, para katekis dan juga kesaksian umat Katolik yang lewat di tempat ini atau yang berkarir di tempat ini. Semuanya ini satu proses yang pada hari ini coba kita satukan dan kita rangkai dengan peletakan batu pertama. Dan juga terjadinya pembangunan ini karena kesatuan umat di sini saling mendukung dan juga ada keterbukaan dari kelompok-kelompok lain, baik teristimewa para pemerintah, tokoh adat dan juga komunitas-komunitas agama lain yang juga senantiasa punya hati untuk gereja Katolik di tempat ini. Dan juga pembangunan ini tentu memerlukan selain kekuatan iman ya sebagai sebuah fondasi, juga kekuatan tenaga dan finansial teristimewa, finansial ya, dukungan dari para donatur, penderma, dermawan dan siapa saja yang berkehendak baik untuk pembangunan gereja di Meratus. Di mana sebelum dan sesudahnya terima kasih. Sebelum dan sesudahnya terima kasih ya. Dengan ini kami mengajak bahwa kita sama-sama memulai pembangunan ini. Semoga kita semua di masa pandemi ini tetap diberi kesehatan dan juga berkat untuk setiap usaha pekerjaan kita selalu ada. Ya, saya sebagai ketua Pemberdayaan Dayak Meratus, ketua PDM yang baru melanjutkan tugas yang sudah dimulai oleh para pendahulu-pendahulu saya semenjak mulai dari nama misi Meratus sampai PDM dan tahun kemarin, periode kemarin adalah Romo Alparis. Semua yang terjadi ini bukan baru tahun ini, tapi sudah terjadi. Ini menjadi sebuah pola yang akan kita lakukan sebagai bentuk kehadiran gereja Katolik di Keuskupan Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, dan di mana saja wilayah pelayanan gereja Katolik. Ya, semoga iman Katolik, Injil semakin menerangi dan juga memberikan warna tersendiri, mengubah setiap hati untuk semakin melihat kebenaran-kebenaran Allah yang telah dinyatakan dan dihadirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetap semangat, ya, kebaikanmu, semangatmu, kemurahan hatimu dan kasihmu untuk gereja menjadi sebuah semangat bagi kita bersama di dalam mengarungi dan juga bersiara di dunia ini. Ya, selamat makan ya. Saudara dan terkasih umat sekalian, dimanapun Anda saudara berada, seperti yang saya katakan di awal, entah di Banjarmasin, entah di Napu juga, di Batu Licin, di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, ya, dari Sumatera juga ada ya. Anda bahu membahu. Tapi sekali lagi ini satu titik loh ya.
Napu ini baru satu titik, ada titik-titik lain yang juga dibantu. Ada KR, ada Rapid, ada Gunung Tarap, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu di titik Niwak. Niwak itu ada di Pegunungan Meratus, tapi di bagian Loksado itu juga medan sangat susah. Kalau di sini mungkin perlu ongkos 10 juta, di Niwak perlu ongkos 40 juta karena 4 kali lipat kesulitan yang mesti kami hadapi, medan yang juga tidak mudah untuk tempuh ya. Sehingga Romo itu gereja begitu kok habisnya sekian toh. Kalau hitungannya seperti di Napu begitu mungkin ya masih bolehlah protes, tapi kalau di Niwak saudara-saudara mohon pengertiannya ya, medannya tidak dapat diprediksikan ya, bisa dibanjir, bisa di jalan longsor sehingga memerlukan biaya tambahan untuk mobilisasi peralatan dan juga bahan-bahan di situ ya. Sekali lagi thank you very much. Bukan nothing yang makanya banyak, tapi sungguh-sungguh thank you banyak ya. Apa itu thank you banyak? Selain bahwa sarana jalan itu sudah bagus di Napu, hal lain yang masih menjadi kesulitan itu sarana komunikasi. Jadi meskipun sudah saat ini dunia digital, di sini nggak ada internet. Di sini tidak ada internet, tidak ada sinyal, atau dalam artian itu belum ada spot-spot untuk komunikasi ya. Langsung. Jadi sekarang nih ngambil, nanti cari sinyal dulu baru bisa diupload di YouTube ya. Sehingga tidak bisa siaran langsung. Seandainya ada internet yang bagus di sini mungkin kita bisa siaran langsung, saudara bisa lihat. Tetapi ini siaran tunda apa ya? Apalagi tadi Romo Alvares menyinggung salah satu titik lain, yaitu di wilayah Kabupaten Banjar, namanya Kecamatan Paramasan atas ya, Niwak itu. Dan bukan hanya Niwak, ada beberapa titik di sana itu menjadi titik Meratus yang juga kita hadir di sana. Karena memang umat setempat juga menerima kehadiran kita dan melihat bahwa kita menjadi saudara bagi mereka. Nah, jadi siapa saja yang tergerak hati untuk melihat Meratus dan juga mau mengalami berbagi dengan orang-orang Meratus, ya kalau kita melihat Kalimantan bukan kekurangan sumber daya alam, tidak. Tetapi mereka sangat terisolir dari sisi sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, kesehatan, dan juga keahlian-keahlian untuk mengelola alam ini. Mereka hanya meniru dari televisi apa yang mereka lihat, mulai dari sinetron atau orang luar datang, mereka juga melakukan itu hanya dengan meniru. Tetapi mereka tidak melihat nilai dari hidup itu, yaitu bahwa mereka harus memiliki pendidikan yang bagus, memiliki kesehatan yang bagus, dan bagaimana mengelola ekonomi dengan baik, memanfaatkan alam sebagai ciptaan Tuhan. Ya, itu menjadi kesulitan. Kalau alam Kalimantan itu sungguh luar biasa, Tuhan memberikan satu alam yang berkelimpahan, ya, berkelimpahan. Apa saja bisa dimakan, ya, banyak buah. Apa? Ya, ada buah yang tidak kita temukan di daerah lain, tetapi di sini ada. Durian itu ada macam variasinya. Varietasnya itu ada banyak, ada disebut lahung, lajung. Apa lahung? Oh, itu bahasa Banjar lah, itu bahasa sini seperti itu. Ada namanya marawin, ya, ada namanya pakin, macam-macam nama itu. Tetapi mereka hanya bergantung pada alam. Jadi ada emas banyak. Jadi kalau di Jawa Tengah emas Paris itu gak ada harganya, di sini po. Ya, jadi di atas, sekali dulang itu berapa gram? Sehingga di atas tanah ada tanaman yang begitu kaya. Di dalam tanah juga terkandung mineral yang luar biasa yang menjadi incaran banyak tangan. Tetapi kasihan kalau masyarakat asli terasing di daerahnya sendiri. Tentu kehadiran kita, siapapun yang berkehendak baik kita dari sisi Katolik maupun saudara-saudara dari kelompok lain yang ingin menyapa orang asli supaya mereka merdeka atas dirinya sendiri dan melihat kebaikan yang bersumber dari alamnya sendiri, iman yang lahir dari Meratus, iman yang bertumbuh dari Meratus, yang kemudian menjadi iman yang memancar juga di seluruh dunia. Begitu Ramadhani. Ya, terima kasih banyak. Thank you ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan dalam waktu dekat gereja diberdiri dan kita tunggu peresmian gereja Anastasia Napu. Ya. Nah, ketunggu ya, mudah-mudahan nggak pakai lama. Ya, nggak pakai lama. Kita doakan tukang dan juga umat sini supaya bahu-membahu punya kesatuan hati. Dan harapan kita supaya lekas selesai soal peresmian itu waktu Tuhan yang menentukan. Tapi kita sebagai manusia berusaha. Tentu setiap usaha baik manusia disempurnakan dengan rahmat Tuhan. Ya.
Begitu? Ikuti terus channel kami, ikuti terus bagaimana kami berbagi tentang gereja Katolik di Maratus dan kehidupan orang Maratus. Ya, mereka perlu saudara, mereka perlu sapaan dari kita semua. Mereka saudara kita, mereka bagian dari kita, dan kita harus hadir juga bagi mereka. Bukan karena kita lebih dulu baik, tapi karena kita telah terlebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kasihlah sesamamu atau hendaklah kita saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan berkati.